صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المصنف حفظه الله ورعاه ومتعنا بطول حياته في الدارين آمين رضي الله عنكم. الفصل الثاني في السفر والترحال لطلب العلم. Pasal yang kedua, fi safari wattirhal, berkenaan dengan pergi dan mengembara, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Pada pasal kedua menjelaskan tentang pergi, meninggalkan kampung halaman demi untuk menuntut ilmu agama. Qala sayyiduna al-imam Syekhul Islam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih. Berkata sayyiduna al-imam Syekhul Islam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih, semoga Allah berikan manfaat kepada kita dengan berkat beliau. Lau lam takun fit tanaqquli min mautinin ila mautinin faidatun lama amara bihil maula. Jikalau tidak ada di dalam berpindah dari satu tanah air kepada tanah air yang lain faidah, jika tidak ada faidah dalam pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain, lama amara bihil maula, tentu tidak akan memerintahkan dengannya al maula, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu, lalu beliau Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ditanya, dikatakan kepadanya, wa mat tanaqqulul ma'muru bih, apa sih berpindah tempat yang diperintahkan itu? Yang antum maksud ini apa, wahai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Bahwa jikalau tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya berpindah tempat dari satu negeri ke negeri lain, dari satu tanah air ke tanah air lain faedah, kalau tidak ada faedahnya, mana mungkin Allah memerintahkannya? Maksudnya apa itu? Ditanya beliau. Qala, lalu beliau menjawab, huwal madhkuru fi qawlihi ta'ala. Ia berpindah tempat dari satu negeri ke negeri lain disebutkan di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Apa itu? Alam takun ardullahi wasi'atan, tidakkah bumi Allah Ta'ala itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kalian pergi berhijrah di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 97. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala sebutkan bahwa bumi Allah Ta'ala ini luas, maka kalian bisa untuk berhijrah pergi ke tempat mana yang kalian suka. Di dalam ayat ini ada magza, ada nuqtah, ada faidah, bahwa Allah Ta'ala menjelaskan bumi yang diciptakannya ini luas, terbagi-bagi. Ada negara timur, ada negara barat, ada negara Asia, ada Timur Tengah, ada Afrika, dan lain sebagainya. Fatuhajiru fiha,
lalu kalian bisa berhijrah, pergi ke tempat-tempat tersebut. Al-Quran itu setiap kalimatnya tidak mungkin kosong daripada makna, karena semua yang ada terkandung di dalamnya adalah ilmu dan faidah. Sehingga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengambil kesimpulan dari ayat bahwa Allah menganjurkan kepada kita hambanya untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain supaya mendapatkan faidah, terutama ilmu yang bermanfaat. Karena itulah kenapa orang tua dahulu, para ulama-ulama terdahulu, mereka semua pergi berhijrah meninggalkan tempat kelahiran mereka untuk menuntut ilmu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggalkan kota Banjar ke kota Mekah untuk belajar menuntut ilmu, sampai kemudian ke kota Madinah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Setelah pulang jadi ulama. Coba kalau seandainya beliau tetap di Banjar saja, enggak pergi kemana-mana, mungkin sampai sekarang namanya tidak dikenal, keilmuannya tidak akan diketahui. Iya, itu adalah satu contoh dari sekian banyak contoh. Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi, beliau juga termasuk orang yang berhijrah meninggalkan kota Palembang, Sumatera. Kemana? Ke Timur Tengah, ke kota Mekah, ke kota Madinah Al-Munawwarah, bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, menimba ilmu di sana, belajar dengan beliau, pulang jadi ulama, mengarang kitab Sayrus Salikin, mengarang kitab Hidayatus Salikin, dan macam-macam. Syekh Abdurrahman Al-Misri, beliau juga belajar mengeluarkan keluar dari kampung halamannya, pergi ke kota Mesir. Setelah belajar di kota Mesir sekian tahun dan menjadi alim, tidak cukup, melanjutkan lagi menuntut ilmu ke kota Mekah hingga ke kota Al-Madinatul Munawwarah, bertemu lagi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani di masa itu, belajar dan pulang ke kampung halamannya, jadi ulama besar di Betawi. Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi begitu juga. Ini adalah contoh ulama Nusantara kita. Mereka semua pergi meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu. Setelah pulang, mereka membawa ilmu dan kemudian disebarkan kepada penduduk yang ada di kampungnya, menjadi pelita, menjadi penerang bagi mereka. Jadi harus ada tanakul, berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lain, supaya kita mendapatkan ilmu agama. Ada yang dari di daerahnya sendiri kepada daerah yang terdekat, ya masih lokal istilahnya ya. Ada yang hanya keluar dari rumahnya saja, pindah ke pondok pesantren, duduk di asrama, belajar di sana, pisah daripada ayah dan ibunya. Itu juga tanakul namanya, walaupun jaraknya dekat. Ada lagi yang beda kabupaten, dari Tanah Laut ke Kabupaten Banjar, belajar di Martapura misalnya. Ada lagi yang bahkan jangkauannya lebih jauh lagi, dari pulau ke pulau lain, dari pulau Kalimantan ke pulau Jawa, mondok di Bangil, mondok di Situbondo, mondok di Solo, Jawa Tengah misalnya ya, mondok di Jawa Barat, Sukabumi, dan lain sebagainya. Ada lagi bahkan yang keluar dari negaranya sendiri. Ada yang ke Tarim, Hadramaut di daerah selatan kota Yaman. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Afrika, Libya, ke daerah Suriah, Sudan, dan tempat-tempat ilmu lainnya. Itu semua adalah usaha untuk mencari dan menuntut ilmu agama. Ya, seperti pian juga berpindah tempat dari
Jorong ke Kintab, Asam-Asam ke Kintab, Blok A ke Kintab, Blok F ke Kintab, iya. Dari Kintab Lama ke Kintabura, itu tanakul juga namanya. Ya walaupun tidak jauh-jauh amat. Tapi setidaknya kita sudah berpindah tempat ke tempat lain, dari rumah ke majelis. Minimal seperti itu kalau ingin dapat ilmu. Jangan nongkrong di rumah. Udah Bib, sekarang ini kan praktis. Saya tinggal mencet HP, buka Google atau buka YouTube, sudah banyak dai-dai yang ceramah. Emang kamu punya alat untuk memfilter, untuk menyaring mana yang kira-kira bermanfaat atau mana yang kira-kira bahkan membahayakan bagi akidahmu? Siapa yang akan memberitahukan kepadamu tentang hal itu? Apalagi akwal, pendapat para ulama itu banyak. Jangan-jangan kamu mendengarkan YouTube orang sedang berbicara tentang mazhab Maliki atau sedang berbicara tentang mazhab Hambali. Akhirnya kamu salah kaprah, salah persepsi. Bahaya kan? Itu beda antara orang yang bertemu dengan talaqi, wajhan biwajhin, ketemu langsung, berhadap-hadapan, dengan orang yang hanya duduk di rumah melihat TV, melihat HP. Karena tidak ada yang bisa memfilter, tidak ada yang bisa memberitahukan kepada kita bahwa ini mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, ini Hanafi. Akhirnya nanti kamu tidak punya mazhab. Yang ada kamu talfik. Apa itu talfik? Mencampur aduk mazhab. Jadi mazhabnya kayak gado-gado. Iya. Kacangnya ada, kecambahnya ada, ketupatnya ada. Bingung akhirnya. Syafi'i bukan, Maliki bukan, Hanafi bukan, Hambali bukan. Kenapa? Karena tidak belajar kepada guru. Kalau hanya sekedar melihat HP, YouTube dan sejenisnya, lalu kita tidak paham, mau nanya kepada siapa? Mau nanya sama Google, mau nanya sama yang di YouTube itu. Punya nomor HP-nya kamu, bisa nelpon, dia angkat sama dia. Yang angkat apa betul dia atau orang lain? Nggak tahu kan? Coba belajar dengan guru secara langsung, bertemu muka, bertatap mata. Jika seandainya ada yang tidak paham, kita bisa langsung menanyakan kepada beliau, kan aman. Jadi tidak ada yang mengganjal di hati. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak yang seperti itu datang bertanya kepada saya, Bib, ulun pernah mendengar ada ustadz di YouTube bilang begini-begini. Itu kan bingung dia, kenapa nanya ke kita, nggak nanya ke ustadznya aja langsung. Nggak bisa kan, soalnya dia lihat video YouTube. Gimana Bib, ada yang memadahkan tahi kucing gak ada najis? Dimana ada di YouTube? Loh, ente sekarang salah mazhab sekarang ente. Salah mazhab. Bib, ada yang mengatakan katanya bersentuhan dengan istri gak batal. Tuh kan salah mazhab lagi. Kenapa? Kamu lihat di YouTube, gak belajar langsung kepada guru. Ini bahaya. Oleh karenanya kita harus mau rela mengorbankan waktu kita, meninggalkan kegiatan dan aktivitas di rumah kita. Untuk apa? Pergi menuntut ilmu, belajar, supaya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bis-Sin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Walaupun di negeri Cina. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilm. Hadis bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis masyhur sekali. Bahkan di sekolah-sekolah kadang ditulis
untuk menjadi motivator, pendorong, penyemangat bagi kita dalam menuntut ilmu. Iya, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Qala Sayyiduna al-Qutbu Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Berkata Sayyiduna al-Imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu ketika mengomentari hadis ini, kata beliau, as-Sinu iqlimun ba'idun min ab'adil mawadhi'. Cina itu adalah iklim, suatu daerah, ba'idun yang jauh, min ab'adil mawadhi', termasuk daripada tempat-tempat yang terjauh. Karena Nabi mengucapkan hadis ini, beliau sedang ada di kota Mekkah atau di kota Madinah, yaitu Timur Tengah. Maka jarak antara Timur Tengah dengan Cina, Asia, itu jauh. Nah, oleh karenanya Nabi menyebutkan negara Cina. Bukan berarti orang Cina lebih pintar dari orang Arab. Salah. Ini kadangkala ada yang ingin membangga-banggakan Cina, menyanjung-nyanjung Cina, lalu kemudian mengatakan Nabi Islam saja menyebutkan tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti Cina itu lebih pintar dari orang Arab. Salah kamu. Nabi itu mengatakan tuntut ilmu walaupun ada di negeri Cina. Maksudnya Nabi menjelaskan wajibnya menuntut ilmu walaupun jaraknya jauh. Jadi yang dijadikan patokan topik pembicaraan adalah jaraknya yang jauh itu. Bukannya negeri Cina lebih pandai daripada negeri Arab. Salah. Maksudnya adalah jaraknya yang sangat jauh itu tidak menjadi rintangan akan wajibnya menuntut ilmu agama. Sehingga Nabi perintahkan untuk menuntutnya walaupun sejauh negeri Cina. Begitu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Jadi Cina itu iklimun ba'idun, negara yang jauh, min ab'adil mawadhi'i, termasuk paling jauhnya tempat-tempat, negara-negara. Qalilun minan nasi man yasilu ilaihi. Sedikit sekali daripada manusia yang sampai ke sana. Libu'dihi, karena jauhnya. Ya wajar, Timur Tengah dulu nggak ada pesawat. Iya. Jadi kalau mau sampai ke Cina itu harus melewati berapa samudra, berapa pulau. Luar biasa, jauh sekali. Seandainya Nabi berbicara di Indonesia ketika itu, nggak mungkin beliau menyebut Cina, karena Indonesia dan Cina nggak jauh. Ya, satu benua, satu Asia Tenggara kan, sama-sama Asia. Nggak mungkin. Tapi Nabi menyebutnya, mengungkapkan hadis ini ketika beliau ada di kota Mekah atau Madinah. Sehingga yang dijadikan syahid atau topik pembahasan dalam hadis adalah bu'dul masafah, jauhnya jarak. Itu tidak menghalangi kewajiban untuk menuntut ilmu. Apalagi kata Imam Haddad, fa idza wajaba 'alal muslimi an yatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahallil ba'idi fa kaifa la yajibu 'alaihi idza kana bainal ulama'i wa la yalhaquhu fi talabihi katsiru mu'natin wa la masyaqqatun katsirah. Intaha. Maka apabila telah wajib alal muslim, atas orang Islam, an yatlubal ilma, bahwa ia menuntut ilmu, wa in kana fi hadzal mahallil ba'id, kendati pun ilmu itu ada di tempat yang jauh ini, fa kaifa la yajibu alaihi, maka bagaimana tidak wajib atasnya, idza kana bainal ulama'i, jika ia ada hidup di antara, di kalangan para ulama, wala yalhaquhu, dan tidak ada yang menyertainya, fi talabihi, di dalam menuntut ilmu itu, katsiru mu'natin, banyaknya biaya,
wala masyaqqatun katsiratun, dan tidak pula dia disertai oleh masyaqqatun katsiratun, kesulitan yang begitu banyak. Intaha. Artinya seandainya ilmu itu ada di negeri Cina, antara Timur Tengah ke Asia Tenggara, jarak yang sangat jauh, wajib dituntut. Bagaimana kalau seandainya ilmu itu dekat dan kamu hidup di kalangan, di lingkungan para ulama, para ustadz? Kira-kira ini tentu pasti akan menjadi lebih wajib lagi. Apalagi kamu untuk menuntutnya tidak perlu biaya dan tidak ada kesulitan. Cuma rasa malas aja kadang yang menjadi kendala dan rintangan. Maka sungguh sangat-sangat tidak perhatian dengan ilmu ketika ia tidak mau menuntutnya. Padahal ustadznya ada, gurunya ada yang siap mengajarkan, dan dia badannya sehat, waktunya kosong, jaraknya dekat lagi, tapi tidak mau menuntutnya. Qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, mengatakan, innar rihlata fi talabil ilmi, sesungguhnya ar-rihlah, yaitu bepergian, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, imma fardu ainin, bisa jadi hukumnya fardu ain, idza lam yajid fi baladihi man yu'allimuh, jika ia tidak mendapati di kampungnya itu, di negerinya itu, man yu'allimuh, orang yang mengajarinya. Nah, ini di daerah yang tidak ada ulamanya, semuanya tidak ada yang paham tentang agama, maka kewajiban untuk menuntut ilmu terarah kepada semua yang ada di kampung itu. Jadi fardu ain ini, semua harus keluar dari kampungnya untuk belajar menuntut ilmu, sampai nanti ada di kalangan mereka yang menjadi orang alim, sehingga dia yang akan terjun mengajar di kampung tersebut. Kalau sudah ada, maka tidak fardu ain lagi untuk keluar kampung, cukup dengan dia tadi yang datang mengajari di orang-orang yang ada di kampung itu. Tapi kalau semua tidak ada ulamanya, tidak ada yang alimnya, maka semua yang wajib keluar, berombongan keluar nyari ilmu. Alhamdulillah di Kintab, pondok pesantren banyak, ulamanya ada, guru-gurunya ada, habaibnya ada, majelis hampir setiap malam ada. Alhamdulillah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita pandang ke belakang di tahun-tahun yang dulu itu, dari tahun 80-an sampai 90-an, tidak begitu banyak, hanya di beberapa tempat. Alhamdulillah, dari sejak 2000 ke atas banyak ulamanya, banyak majelis taklimnya, banyak guru-guru agamanya. Coba kita menengok juga ke daerah-daerah terdekat yang tidak ada ulamanya. Kasihan, tidak ada yang mengajarkan ilmu, sehingga penduduknya hidup dalam kejahilan, tidak tahu halal dan haram, langgar terus. Kasihan. Sehingga mereka kadang harus mendatangkan ulama dari luar untuk mengajari mereka. Kasihan kan seperti ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Au mandubun, atau kadangkala menuntut ilmu itu sunnah, muraghhabun fihi, yang dianjurkan padanya. Kapan? Idza kana li talabiz ziyadah, apabila menuntut ilmu itu untuk menambah, untuk menuntut tambahan ilmu. Artinya ilmu-ilmu yang wajib sudah ada. Ada orang yang mengajari di kampungnya ilmu tentang sembahyang, ilmu tentang bersuci, baik bersuci dari hadat kecil maupun hadat besar, bersuci dari najis. Sudah ada orang yang mengajarinya tentang rukun salat, syarat-syarat sahnya salat, sunnah-sunnah salat,
makruh-makruh salat dan yang membatalkan salat. Kemudian sudah ada yang mengajari tentang tata cara mengeluarkan zakat, tentang berpuasa, apa saja rukunnya, tentang menunaikan ibadah haji. Semua kewajiban-kewajiban agama, alhamdulillah sudah ada yang mampu untuk mengajari mereka di kampung itu. Maka untuk mencari tambahan ilmu keluar dari kampung tersebut, hukumnya hanya sunnah, tidak wajib lagi sudah. Karena sudah ada yang bisa mengajarinya. Paling-paling kalau mau keluar dari kampung kita hanya ingin mencari ilmu tambahan. Seperti misalkan ingin menguasai ilmu qiraat sab'ah misalnya, ingin menguasai ilmu alat nahwu dan sharaf misalnya, atau ingin menguasai ilmu adab, yakni ilmu sastra misalnya, balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi' dan bayan, atau ingin menguasai ilmu sirah dan tarikh misalnya, itu sunnah aja lagi, karena lebih daripada yang wajib. Jadi kalau seandainya sudah ada di daerah tersebut ulama yang bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang fardu, maka bagi orang yang ada di kampung tersebut tidak perlu keluar, cukup belajar dengan orang alim tersebut. Tidak usah kemana-mana, duduk ikut belajar dengan dia. Kecuali ingin mencari ilmu tambahan, dan itu hukumnya sunnah saja. Tapi kalau di kampung itu tidak ada orang alim sama sekali, tidak ada guru agama dan ulama sama sekali, wajib dia keluar dari kampung itu untuk belajar, menuntut ilmu. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan dan kita pelajari. Wa idza wajaba 'alal insani an yusafira, dan apabila telah wajib atas manusia seseorang an yusafira, bahwa ia pergi litafaqquhi fid din, untuk memahami dalam hal agama. Fa kaifa la yata'ayyanu 'ala man nasha'a bainal ulama'i was shalihin, bagaimana mungkin tidak wajib atas orang yang tumbuh besar di kalangan ulama dan shalihin. Orang yang tidak ada ulama di daerahnya saja wajib keluar untuk belajar dengan ulama. Bagaimana kira-kira dengan orang yang dari sejak lahir di kampungnya itu ada ulamanya, ada guru agamanya? Tentu lebih wajib lagi. Kenapa? Karena di kampungnya sendiri. Yang kadada ulama aja di kampungnya disuruh keluar mencari ulama. Bagaimana dengan orang yang ada ulama di kampungnya yang mengajari ilmu agama untuknya? Tentu lebih wajib lagi bagi dia ini untuk menghadiri majelis talim yang diadakan oleh orang alim tersebut. Begitu hukum agamanya. Kalau tidak, maka dia berdosa. Wa ayyu 'udhrin lahu 'indallahi rabbil alamin. Uzur apa yang ada baginya di sisi Allah Rabbil alamin, Tuhan alam semesta kelak? Ayo, kamu mau mencari uzur apa? Mencari alasan apa nanti di sisi Allah ketika engkau disidang di padang mahsyar, ketika dihisab oleh Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, kalian ini kenapa masih saja melakukan dosa dan maksiat? Alam ya'tikum nadhir, tidakkah telah datang kepadamu sang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Iya, kami sudah diberitahu oleh sang pembawa peringatan, telah datang kepada kami, tapi kami dustakan. Nah, ini bahayanya nanti di saat berhadapan dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar untuk dihisab. Ayo, alasan apa kamu? Kenapa kamu lakukan itu? Dia nanti akan mengatakan, karena saya tidak tahu hukumnya. Loh, kenapa kamu tidak tahu hukumnya? Karena saya tidak belajar. Kenapa kamu tidak belajar? Bukankah ada ulama di daerahmu? Bukankah ada orang alim yang mengajarkan ilmu di kampungmu? Kan begitu nanti. Ayo, udzur apa yang akan kamu ungkapkan
di hadapan Allah Tuhan alam semesta kelak. Apa? Mau bilang apa lagi? Mau bilang tidak ada ulama, apa dia ada ulama di situ? Mau bilang tidak ada waktu kosong, apa dia kada setiap hari majelisnya? Masa tidak bisa mengosongkan waktu dalam seminggu hanya untuk belajar menuntut ilmu? Apakah kurang waktu 6 hari itu mencari dunia? Sehingga 1 hari saja dalam seminggu kamu tidak mau berhadir untuk menuntut ilmu. Seolah dunia itu lebih utama di matamu daripada akhirat. Kasihan. Faman ahmalal ilma wa radiya bil jahli wal ama, maka barang siapa yang mengabaikan ilmu wa radiya bil jahli, dan ia ridha dengan kebodohan yang ada padanya, wal ama, dan kebutaannya, fahuwa jahilun maghrur, maka dia adalah orang jahil yang tertipu. Qad gharratuhul hayatud dunya, sungguh ia telah ditipu oleh kehidupan dunia, wa gharrahu billahil gharur, dan ia telah ditipu dengan Allah Ta'ala, maksudnya telah ditipu dengan Allah supaya tidak kenal dengan Allah oleh apa? Oleh al-gharur, oleh penipu. Sebagian ahli tafsir mengatakan penipu di sini adalah iblis, al-gharur. Al-gharur sigat isim fa'ul, apa itu sigat mubalaghah, wazan fa'ul. Gharur, yang suka menipu. Siapa? Ya iblis. Jadi orang ini ditipu oleh gharur, oleh si penipu, si penipu ulung. Siapa? Iblis. Billah, dengan di jalan Allah. Jadi dia tidak bisa sampai kepada Allah Ta'ala gara-gara ditipu oleh iblis. Na'udzubillah. Kamu cukup duduk di rumah saja, dengarkan. Kan pakai pengeras suara, gak usah hadir ke majelis. Duduk aja, dengarkan. Duduk mendengarkan, paling 4-5 menit udah hilang pikiran kemana-mana sudah. Nah, begitulah iblis, al-gharur, penipu ulung, untuk menggagalkan manusia agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggugurkan kewajibannya dalam menuntut ilmu agama. Qala Sayyiduna Imam Ali Ibnu Muhammad Al-Habasyi radhiyallahu anhu syi'ran, berkata Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habasyi, pengarang Maulid Simtud Durar, Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, syi'ran, di dalam syairnya, tanakkuru waqti awrathal hamma wal ghamma, buruknya waktuku, yakni zamanku ini, awrathal hamma, telah mewariskan kesedihan, wal ghamma, dan kesumpekan. Wa kaifa, bagaimana tidak, wa ahlul waqti qad ahmalul ilma, sedangkan orang-orang yang ada di zaman ini telah mengabaikan ilmu. Tidak peduli lagi sudah dengan ilmu. Yang ada di benaknya adalah dunia, dunia, dunia semata. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah kepala setiap kejahatan dan kesalahan. Ilmu sudah tidak ada lagi di benaknya. Semua dunia, dunia, dunia. Jadi kata Habib Ali, itu adalah keadaan buruk yang membuat aku sedih dan sumpah. Ajibtu liman bil jahli yarda, aku heran dengan orang yang ridho dengan kebodohan. Biasa-biasa saja ketika dirinya tidak tahu rukun sholat. Dia biasa-biasa saja ketika tidak mengerti tentang tata cara berwudu dengan benar. Dia biasa-biasa saja ketika bacaan Al-Fatihahnya salah-salah. Ridho dia dengan kebodohannya. Wa rabbuhu atahalahu min faidi iftalihi fahma, sedangkan Tuhannya atahalahu, telah mempersiapkan baginya, min faidi ifdalihi,
daripada limpahan karunia-Nya, fahma akan pemahaman. Allah siapkan bagi kamu pemahaman untuk supaya kamu gunakan pemahaman itu memahami agama. Tapi kenapa kamu tidak pernah mau terbuka untuk memahaminya? Sudah jelas-jelas tidak paham tentang berwudu misalnya, tidak mengerti tentang melaksanakan sholat jenazah misalnya, tahu bahwa dia tidak tahu, sadar akan hal itu, tapi dia ridho, biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Kasihan, kata Al-Habib Ali Al-Habasyi, orang seperti ini. Aku heran dengan dia. Padahal jika dia mau menuntutnya, mempelajarinya, Allah pasti akan berikan pemahaman kepadanya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan untuk mereka jalan-jalan kami bukakan. Orang yang menuntut ilmu agama itu berjalan di jalan Allah. Allah akan bukakan untukmu pemahaman-pemahaman terhadap agama. Pasti itu. Pasti, tapi kamu harus sabar. Kalau ada orang gigih mencari dunia, mulai dari miskin sampai jadi orang kaya, berarti dia gigih mencari dunia, semangat mencari dunia, dikasih sama Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menumpuk harta kekayaan, yaitu diberikan sama Allah Ta'ala. Apalagi yang disuruh oleh Allah Ta'ala, yaitu ilmu untuk dituntut, lalu kita cari, pasti dikasih sama Allah Ta'ala. Yang kada disuruh aja kita cari dengan gigih, dikasih sama Allah Ta'ala. Apalagi yang jelas-jelas diperintahkan, yaitu ilmu. Cuma kitanya aja rajin, kadang-kadang yang kada tahu-tahu, kitanya aja kadang yang tidak sabar, kitanya aja yang kadang tergoda oleh gorur. Itu tadi, digoda oleh ghurur, apa itu? Iblis laknatullah alaih. Sehingga kita abaikan perihal menuntut ilmu, padahal itu adalah kewajiban. Salat 5 waktu wajib, iya. Sehingga kita harus bangun setiap kali subuh, kemudian masuk waktu zuhur, kita salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wajib, iya. Kalau tidak dikerjakan dosa, iya dosa. Sama, menuntut ilmu juga seperti sholat 5 waktu, wajib hukumnya. Kalau tidak sholat kamu berdosa, maka kalau tidak menuntut ilmu kamu juga berdosa. Perhatikan itu baik-baik. Qala Sayyiduna Imam Al-Qutb Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yanbaghi lil insan alla yastaqirra makanahu bal yasiru fil ardi bal yasira ini. Itu salah harakatnya tuh. Karena ini ma'tuf kepada yastaqirra. Alla yastaqirra bal yasira fil ardi la'allahu an yara akmala minhu fayaqtadiya bihi in qadara ala dzalika wa sa'adahu al-halu wal waqtu. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yanbaghi, seyogianya, lil insan, bagi seseorang, alla yastaqirra makanahu, bahwa ia tidak menetap di tempatnya saja. Enggak cukup kalau kamu menuntut ilmu di tempat kamu saja. Bal yasira, tetapi ia berjalan fil ardi, di muka bumi ini. La'allahu, barangkali ia an yara akmala minhu, akan melihat orang yang lebih sempurna darinya. Fayaqtadiya bihi, lalu ia dapat meneladani dia. In qadara ala dzalik, jika ia mampu atas melakukan itu. Wa sa'adahul halu wal waqtu, dan dibantu oleh keadaan dan waktu. Keluarlah, jangan di kandang aja. Iya. Kada tahu napa nang di luar, amun di kandang aja. Barangkali kamu akan mendapati orang yang lebih sempurna dari kamu keilmuannya, sehingga kamu bisa meneladani dia atau bisa ikut belajar dengan orang tersebut. Begitu. Kalau kita hanya di kampung aja, perasaan paling hebat ampun kita ya sudah.
Itu bagai katak dalam tempurung. Pokoknya yang ini paling hebat dan yang lain kadeda. Karena kamu tidak pernah keluar, tidak pernah tahu tentang keilmuan orang-orang yang di luar sana. Jadi kamu mengira ilmu yang kamu miliki saat ini itu sudah paling hebat. Dulu Habib Ahmad almarhum, Marina kita berkisah. Kata beliau, dulu ada orang buta. Orang buta ini pengen sekali melihat, tapi namanya buta, ya nggak bisa melihat. Lalu dia suatu hari berdoa dengan khusyuk. Khusyuk dia berdoa, ya Allah, bukakan mata saya supaya bisa melihat walau sebentar. Tapi sayang, sudah khusyuk-khusyuk berdoa, tapi mintanya bisa melihat walau sebentar. Coba berdoanya mutlak aja. Iya, supaya diberikan oleh Allah Ta'ala penglihatan. Selesai. Ini enggak, walau sebentar dia bilang begitu. Akhirnya kabul. Pas buka mata, dia lihat ada ayam jago di depan matanya. Subhanallah, ini yang setiap subuh berkokok. Ini yang namanya ayam jago. Buta lagi matanya. Karena minta sebentar aja, ya sudah. Gak melihat lagi sudah. Sampai di situ aja. Jadi setiap kali ngobrol dan bicara dengan orang membicarakan tentang sepeda motor. Sepeda motor ini bagus. Kata si buta tadi, mana bagusnya dengan ayam jago? Ayam jago tuh tahu enggak? Bulunya warna-warni, ada merah, ada kuning. Nanti ada orang bicara tentang HP misalnya, HP ini merek mana bagusnya lawan ayam jago? Masih bagusan ayam jago juga. Pokoknya ayam jago sudah andalannya. Karena apa? Karena yang dia lihat hanya ayam jago. Salah, soalnya dia berdoa begitu. Sudah, pokoknya yang apa namanya selain ayam jago, kada main sudah ayam jago tuh. Bang sudah yang paling hebat jadinya. Nah, itu. Coba kamu keluar, biar wawasan terbuka, biar fanatik dalam hati itu hilang, tahu mana yang hak, mana yang batil, begitu. Tapi kalau kamu di tempatmu saja, ya sudah, yang paling hebat ya ayam jago itu tadi sudah. Yang lain pada ayam jago kada baik, karena itu aja yang dilihat, yang lain kada. Itu pentingnya kenapa Allah Ta'ala mengatakan alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, supaya kamu dapat ilmu-ilmu baru, pengalaman baru, begitu. Aw yara mu'tabaran faya'tabira, atau dia dapat melihat mu'tabaran, itu sesuatu yang bisa diambil ibrah. Itu salah juga harakatnya tuh, mu'tabiran mu'tabaran. Ayyara aw yara mu'tabaran, bukan mu'tabiran, mu'tabaran isim maf'ul. Artinya dia melihat mu'tabar, sesuatu yang bisa diambil ibrah, pelajaran. Faya'tabira, maka dia dapat mengambil ibrah dari situ. Dapat mengambil ibrah dari itu. Au yufida, atau dia bisa memberi faidah kepada orang lain. Au yastafida, atau mengambil faidah dari orang lain. Itulah kenapa kita disuruh untuk tanakul, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, biar tahu, oh begini, kan tahu kita. Para ulama sufi begitu, ulama tasawuf begitu, mereka suka untuk melancong, mengembara, untuk mencari ilmu, untuk mencari guru, untuk mencari sanad, untuk mencari syekh, untuk mencari amalan, begitu. Makanya ada istilah darwish. Darwish itu mereka para sufi yang pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mencari ilmu, guru mursyid, amalan, thariqat dan lain sebagainya. Darwish. Ada juga ruwat. Ruwat itu apa? Para periwayat hadis. Itu mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain ingin mencari riwayat, mencari sanad. Itu para ruwat. Jamaknya rawi. Nah, begitu pekerjaan mereka. Imam Bukhari itu kadang sampai 2 bulan perjalanan hanya ingin mencari satu hadis. Bayangkan.
Tsumma asyara ila abyatin wa hiya lil Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengisyaratkan kepada beberapa bait syair, dan bait-bait syair itu milik atau karangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau. Apa itu bait-bait syairnya? Insyaallah kita akan bacakan pada malam Selasa yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberkahi sisa umur kita ini, waktu kita, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang semangat untuk menuntut ilmu agama serta mengamalkannya ikhlas hanya semata mengharap ridhonya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القبر أنت وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.